Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Jadi, dalam pembelajaran daring kita kali ini, kita akan membahas mengenai aplikasi, ya. Salah satu aplikasi pengolah gambar raster, yaitu pengolah gambar foto, ya, berupa foto. Jadi, untuk aplikasi yang kita gunakan adalah Adobe Photoshop, ya. Cara membukanya cukup mudah sekali, seperti halnya ketika kalian membuka aplikasi CorelDRAW yang kemarin, ya. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk membuka program Adobe Photoshop dulu, ya. Kita akan melakukan pengenalan terhadap aplikasi ini. Untuk program Adobe Photoshop yang saya gunakan adalah Adobe Photoshop CS6 Extended, ya. Ini macam-macam sih, ya. Untuk versi dari Adobe Photoshop ada yang CC, ada yang CS5, CS4 dan seterusnya. Nah, kebetulan yang saya gunakan ini adalah Adobe Photoshop CS6 Extended, ya. Jadi bebas, kalian akan menggunakan Adobe Photoshop versi apapun, kurang lebih menu yang ditampilkan itu hampir sama, ya. Tapi tentu saja yang berbeda adalah bagi yang terbaru, ya, untuk aplikasi yang terbaru umumnya eh, untuk menunya itu lebih banyak gitu, ya. Bisa kita temui teman-teman semuanya, ya. Perhatikan di sini ini adalah tampilan dari Adobe Photoshop CS6 secara umum, ya, dimana seperti yang kita lihat di sini di bagian atas, ya, di bar bagian atas ini ada pilihan menu file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D view, window dan help, ya. Jadi nanti kalian pahami dulu menu-menu yang ada di sini, ya. Di sini file gunanya untuk apa saja, tinggal kalian klik, ya, di rumah masing-masing. Silahkan kalian klik, kemudian kalian cek satu persatu, ya. Ada menu apa saja di situ. Kemudian ada menu edit di sini, ada image, ya, ada layer, kemudian ada type, ada select dan seterusnya. Nanti bisa kalian buka satu persatu. Nanti untuk kegunaan atau fungsinya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, teman-teman. Jadi untuk kali ini kita akan lebih ke mengenal tampilan dari Adobe Photoshop, ya, atau apa namanya, lembar kerjanya seperti apa gitu, teman-teman. Oke, kemudian kita beralih ke sebelah sisi kiri. Untuk sisi sebelah kiri ini, ya, bisa kalian perhatikan di sini ada beberapa tools yang kita gunakan, ya, selama bekerja menggunakan Photoshop, selama kita mengedit foto. Tools-tools inilah yang akan kita gunakan. Ini mirip tampilannya seperti Corel Draw, ya, ada di sebelah sisi kiri. Namun ini juga bisa kita edit, ya, kita pindah-pindahkan ke mana saja posisinya, ya. Untuk yang sebelah atas, teman-teman, di sini adalah menu atau tools untuk menggeser, ya. Di sini namanya move tool, atau bisa kalian tekan tombol V untuk mengakses menu ini, ya. Tombol V di keyboard, ya. Di situ kalau kita dekatkan move tool itu ada keterangan dalam kurung ada V, ya. Kemudian di bagian bawahnya adalah rectangular marquee tool. Sebenarnya di sini isinya banyak, ya. Tinggal kalian akses di bagian segitiga di bagian pojok pojok kanan bawah, ya. Tinggal diklik kanan saja. Nah, di sini banyak ini. Ada menu rectangular, ada elliptical, ada single row, ada single column. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya adalah untuk menseleksi, teman-teman. Menseleksi kalau rectangular ini berbentuk kotak, kalau lingkaran, elliptical ini berbentuk lingkaran dan seterusnya. Sesuai di sini ada ikonnya masing-masing, ya. Ini mudah kita pahami. Kemudian di bagian sisi bawahnya lagi, kalau kita perhatikan ini gambarnya seperti trapesium, ya, atau layangan gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita buka, klik kanan seperti ini ada lasso tools, ada polygonal lasso tools, ada magnetic lasso tool. Ini fungsinya hampir sama dengan apa namanya, dengan seleksi yang ada di sini. Cuman perbedaannya di sini rectangular ini bentuknya dia kotak saja gitu, ya.
Nah, kalau yang ini lasso tool, poligonal, magnetic, ini kita bisa mengikuti pola dari objek yang akan kita seleksi. Nanti saya akan contohkan. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada yang namanya em, Magic Wand Tool ya. Di sini ada dua menu, ada Quick Selection Tool, ada Magic Wand Tool. Nah, ini fungsinya ketiga ini sama teman-teman. Ya, fungsi dari ketiga eh, menu tools ini sama. Jadi sama-sama untuk melakukan seleksi objek ya. Cuman perbedaannya adalah kalau yang di atas ini dia dilakukan secara manual, nomor 2 ini juga dilakukan secara manual. Nah, untuk yang Magic Wand Tool dan Quick Selection Tool ini dilakukan secara otomatis oleh Adobe Photoshop-nya sendiri. Tinggal kita klik aja sesuai dengan warna yang kita ingin seleksi, maka dia akan otomatis menseleksi keseluruhan ya. Nanti kita contohkan juga ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi, ini ada namanya menu crop ya. Ini untuk crop tool ya, untuk menu cropping. Cropping itu kalau dalam bahasa sederhananya itu adalah memotong ya, memotong atau memilih bagian yang bagus saja. Kita membuang bagian yang tidak bagus gitu ya. Jadi ini saya rasa kalian sudah paham kok, di aplikasi-aplikasi ponsel itu juga banyak di Android ya. Untuk editing foto tentunya ada menu crop ini, mesti ada. Kemudian di sini ada banyak sekali menunya, ada crop tool, ada perspektif crop tool, ada slice tool, ada slice select tool. Ya, ini seperti pisau, jadi ini bisa kita potong bagian mana saja yang mau kita crop. Yang ini biasanya bentuknya hanya apa namanya? Rectangle ya. Rectangular ya. Jadi dia hanya kotak gitu, teman-teman. Makanya di sini ada pilihan ketika kita klik crop tool, di sini ada pilihan, ada square, ada ukuran berapa, 4x3. Nah, ini biasanya umumnya digunakan untuk ketika kita ingin membuat foto ukuran 3x4, 4x6 ya, kemudian ada 10R. Nah, itu biasanya menggunakan crop tool ya. Kemudian berikutnya di sini ada menu yang namanya airdropper. Airdropper ini sangat sering digunakan untuk memilih sampel warna. Ya, sampel warna misalnya kita ingin mengambil warna yang ada di foto lain ya. Jadi tinggal kita gunakan airdropper aja. Kita klik-klik kemudian diterapkan di foto kita. Seperti itu fungsi dari airdropper. Dan di sini ada banyak ya, bisa kalian cari informasinya nanti melalui internet juga, silahkan. Kemudian di sini di bawahnya lagi ada spot healing brush tool, ada healing brush tool, ada patch tool, ada content award move tool, kemudian ada read eye tool. Nah, ini biasanya digunakan untuk menseleksi bagian-bagian foto wajah ya biasanya ya. Kalau misalnya kalian ada jerawat atau ada tai lalat mungkin mau dihilangkan, itu biasanya menggunakan tools ini teman-teman. Tapi nanti akan kita praktekkan ya secara umum aja seperti ini. Kita pengenalan aja dulu. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada brush tool ya. Brush tool ini fungsinya adalah untuk menguas ya. Seperti artinya brush itu adalah menguas, atau pensil tool juga kita menulis ya seperti layaknya pensil. Kemudian ada color replacement tool, kemudian ada mixer brush tool. Jadi kalau kalian di rumah ada komputer, ada laptop, silahkan langsung dipraktikkan aja. Kalian coba-coba. Brush tool ini fungsinya untuk apa ya? Langsung kalian coret-coret aja di foto-foto yang sudah kalian siapkan. Kemudian berikutnya di sini ada clone ya. Ada clone stamp. Ada clone stamp ini dia fungsinya adalah untuk mengcloning ya, mengcloning beberapa sampel warna atau area yang ingin kita cloning ya. Misalnya kayak tadi contohnya apa namanya, ada jerawat, misalnya ada tai lalat mau dihilangkan, jadi kita cloning dari apa namanya, cloning dari kulit yang bagus, kemudian kita tutupkan pada jerawat ataupun bekas atau noda lainnya di wajah kita gitu ya. Yang ini juga sama fungsinya, nanti kita coba. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada history brush tool. Jadi ini untuk melihat seberapa jauh tools-tools yang sudah kita gunakan untuk mengedit foto kita ya. Ada art history brush tool dan seterusnya.
Kemudian di sini ada eraser tool ya. Ini fungsinya adalah untuk menghapus ya, untuk mengiris ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada yang namanya gradient tool. Ini biasanya untuk melakukan editing pada warna, kemudian gradasi warna ya. Ini hampir sama dengan yang ada di CorelDRAW ya. Kemudian di bawahnya lagi ini ada namanya blur tool, ada sharpen tool, ada smart tool. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat editing ya, untuk melakukan editing pada bagian-bagian tertentu di foto kita, teman-teman. Ya, blur tool ini adalah untuk memblurkan ya, nama blurnya nama blur tool ini adalah sesuai dengan namanya. Blur adalah untuk memblurkan objek yang akan kita edit. Ya, kemudian ada sharpen. Sharpen ini umumnya adalah untuk membuat yang blur menjadi lebih tajam gitu. Kemudian untuk smooth ini biasanya untuk menghaluskan, teman-teman. Jadi misalnya ada tekstur yang kasar, kemudian kita akan haluskan biasanya menggunakan smooth tool. Kemudian di bawahnya lagi, kalau kita perhatikan di sini seperti lollipop ya. Ini namanya dodge tool, ada burn tool, ada spong tool. Dodge tool ini biasanya untuk menghitamkan ya. Kebanyakan dari tools yang ada di sini ini adalah untuk menggelapkan atau membakar beberapa objek yang akan kita edit ya. Kemudian di sini ada lagi, ada pen tool, ada free free form pen tool dan seterusnya, teman-teman. Ini gunanya adalah untuk membentuk atau menyeleksi juga ya fungsinya ya, pen tool ya. Cuman dia nanti ada treatment tersendiri untuk tools ini ya. Kemudian ada text tool, sesuai dengan namanya, text tool ini digunakan untuk menambahkan teks atau tulisan ya. Di sini ada horizontal type, ada vertikal. Kalau horizontal tentunya ini menyamping, vertikal dia ke atas ke bawah gitu ya, sesuai dengan namanya. Kemudian di sini berikutnya ada page selection tool, ada direct selection tool. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan move tool, cuman dia lebih khusus untuk menseleksi bagian-bagian objek foto yang akan kita edit. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada rectangle tool, ada rounded, ada ellipse, ada polygon, line tool, ada custom dan seterusnya. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat benda sesuai dengan nama-nama di sini ya. Ini misalnya kita mau bikin kotak, kita buat menggunakan rectangle tool. Kemudian kita mau bikin bentuk bulat, kita menggunakan ellipse tool dan lain seterusnya. Berikutnya di sini ada hand tool. Hand tool ini fungsinya adalah untuk menggeser foto yang akan kita edit. Ya, misalnya kita zoom fotonya, kemudian kita akan geser tampilannya. Nah, kita menggunakan hand tools. Nah, ini untuk merotasi tampilan ya, rotate fill tool. Kemudian di sini ada zoom. Ya, ini adalah untuk memperbesar ataupun memperkecil. Ya, ini ada plus dan min. Ya. Nah, setiap kali kalian mengakses tool ini, di samping ini ya, misalnya saya klik yang ini, maka di atas ini akan muncul penjelasan atau beberapa pilihan menu dari tools yang kita pilih yang di sebelah kiri ya. Misalnya kita klik teks ya, klik teks. Nah, maka di sini akan muncul lagi, menu pilihan. Ya, di sini ada keterangannya, ini history yang kita gunakan ya di toolsnya. Kemudian di sini ada jenis fontnya yang mau kita gunakan apa saja. Kemudian di sini dia mau kita buat bold atau medium, ini sesuai dengan pilihan dari tipe font yang kita gunakan. Kemudian ini adalah ukurannya, kita mau menggunakan ukuran berapa, ada 12 pt, 14 pt dan seterusnya. Sharps ini biasanya ketajaman dari bentuk hurufnya itu sendiri ya. Jadi ini mempengaruhi kualitas sih. Kalau yang ini menunya ada non, ada sharp, ada crisp, ada strong, ada smooth dan seterusnya. Nah, di sini untuk perataan kiri, perataan kanan, perataan tengah, kemudian ada pemilihan warna di sini. Sini untuk menyesuaikan warna apa yang kira-kira akan kita gunakan di teks yang akan kita buat dan seterusnya, teman-teman. Ya. Oke, kemudian di sebelah sini kita lanjut ya. Di sebelah sini ini ada yang namanya menu untuk merubah atau membuat background dan foreground ya. Ini biasanya namanya disebut dengan set background dan foreground color ya. Yang depan ini foreground, depan ya. Yang ini background atau belakang ya. Ini umumnya begini, teman-teman. Hitam dan putih. Untuk meresetnya tinggal di sini. Kalau untuk merubahnya bagaimana caranya?
klik aja bagian menunya, warnanya, warna hitam misalnya kita ganti warna merah, kemudian klik OK, maka di sini juga akan berganti. Untuk meresetnya juga langsung kita klik bagian ini. Ya, untuk bagian backgroundnya juga kita bisa ubah, ini teman-teman ya. Nah, yang lain-lainnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja ya. Kemudian di sisi sebelah kanan ini sebenarnya opsional teman-teman, tapi secara umum kalau kita baru pertama kali membuka Photoshop, maka yang akan muncul atau yang paling penting yang akan kita selalu gunakan adalah menu layering ini ya. Layer di sebelah bawah ini. Layer ini fungsinya adalah untuk mengatur objek atau benda apapun yang akan kita masukkan dalam foto kita ya. Jadi layer itu lapisan-lapisan, seperti kalau misalnya kalian bikin karakter ya, kemarin di Corel Draw itu kan ada mata, ada hidung. Nah, mata itu bisa kita geser tuh, mau diletakkan di bawah mulut atau di bawah hidung atau gimana ya. Itu biasanya menggunakan layering, sistem layering. Itulah perbedaan paling mendasar dari Adobe Photoshop dengan Corel Draw ya. Jadi untuk manajemen layernya untuk Photoshop saya rasa lebih enak, bisa kita lihat secara langsung ya. Kemudian di sini ada channel ya, channel, kemudian ada patch ya. Untuk adjustment ini sebenarnya adalah menu pilihan ya. Di sebelah sini sebenarnya ini kalau kalian menggunakan versi yang lama ataupun yang baru seperti ini ya, ini cukup berbeda untuk icon-iconnya ya. Untuk yang baru, yang CS6 yang saya gunakan ini, dia udah muncul di sini, tapi ini bisa juga diakses di sini teman-teman. Ada image ya. Nah, di image ini ada macam-macam tuh, ada adjustment, nanti di sini ada macam-macam pilihannya sesuai dengan yang ada di sini. Ini kan untuk pencahayaan ya, brightness and contrastnya di sini, ada level dan seterusnya. Nanti sama sih untuk menunya, ini sama di adjustment ya. Cuman di sini dia lebih praktis aja kita untuk mengaksesnya. Ya, di sini juga ada pilihan warna, RGB dan seterusnya. Ya, cuman kalau saya pribadi memang agak jarang menggunakan menu-menu yang ada di sebelah kanan, kecuali layer ya. Untuk pengaturan layer ini sangat-sangat berguna sekali, atau sangat-sangat saya gunakan hampir setiap saat saya menggunakan Photoshop teman-teman. Kemudian untuk menu yang ada di sini ini custom ya, ini bisa kita munculkan ataupun bisa kita sembunyikan ataupun bisa kita matikan gitu ya. Ini navigator untuk memudahkan kita, misalnya mau zoom in, zoom out, itu saya gunakan navigator biasanya teman-teman. Nah, untuk memunculkan menu-menu yang sebelah sini ya, teman-teman bisa akses atau nanti bisa mencoba di menu window ya. Ini hampir sama dengan ketika kemarin workspace atau lembar kerja di Corel Draw ada yang mengeluh, Pak ini warnanya kok hilang gitu ya. Nah, itu menunya aksesnya di menu window juga, sama dengan di Photoshop. Photoshop juga sama ya. Nih menu adjustment, ini menu adjustment kan yang ini tadi. Nah, ini bisa kita hilangkan. Nah, kalau tandanya dia centang, berarti di sini aktif ya. Misalnya salah satu contoh color, kita cari yang color tuh ya, yang color centang berarti dia aktif. Kemudian ada layer, dia aktif ya. Ada navigator, nah navigator yang ini ya, navigator yang ini dan seterusnya bisa kalian aktifkan. Ini bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya kalian tidak begitu familiar dengan tampilan seperti ini, mau diganti misalnya, di sini ada pilihan untuk mengganti workspace-nya ya. Untuk workspace itu tampilan dari seluruh lembar kerja yang ada di sini teman-teman ya. Workspace adalah tampilan keseluruhannya ya. Secara default ini biasanya essential. Essential itu seperti yang saya tampilkan ini. Kemudian ada new in CS6, ada 3D, ada motion, ada painting, ada fotografi, tipografi. Tentunya menu-menu yang ada di sini ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mau ngapain? Kalau kita untuk kebutuhan 3D misalnya, kita pilih aja yang 3D. Nanti menu-menu yang muncul di sini akan sesuai dengan workspace yang kita pilih. Ya, misalnya motion atau animasi ya. Untuk painting untuk melukis secara digital ya, fotografi ini untuk mengedit foto, tipografi untuk membuat tulisan dan seterusnya. Tapi saya sarankan kalian belajar dari yang paling dasar aja, pakai yang essential default. Ya. Oke, sampai sini untuk tampilan ini sudah paham semuanya ya. Nah, berikutnya
Bagaimana sih cara untuk mengakses foto yang misalnya sudah kita siapkan gitu ya. Nah, cara mengaksesnya sangat mudah, teman-teman. Kalian pilih file saja, ya. Kita masukkan ke sini. Kita pilih file, kemudian kita pilih open. Di sini baru kita bisa pilih mau milih atau memakai foto yang mana. Ya, misalnya saya gunakan foto yang gelap ini ya. Saya klik open. Nah, nanti dia tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya. Ini adalah foto teman-teman kalian atau kakak kelas kalian di SMK 1 ya. Jadi ini fotonya kalau kita perhatikan dia nampak eh, gelap ya, gelap. Nah, ini gunanya dari Photoshop kita menyempurnakan atau memperbaiki foto yang misalnya kekurangan cahaya atau ada noda misalnya mau kita bersihkan atau juga bisa kita manipulasi. Jadi dari foto ini backgroundnya kan di ruang fingerprint. Nah, ini bisa kita ganti di pemandangan, misalnya di belakang di pinggir pantai atau dikasih pemandangan gunung dan lain seterusnya. Ya, itu adalah fungsi dari program Adobe Photoshop. Cara membukanya seperti tadi ya, ada klik file, kemudian klik open, pilih foto yang akan kita edit, kemudian klik open lagi. Maka nanti akan seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut pembelajaran berikutnya. Kita akan eh, mencoba untuk mengedit foto ini menjadi lebih baik ya. Lebih baik tentunya menurut versi masing-masing orang itu berbeda-beda. Tapi kita secara umum saja misalnya kayak ini terlalu gelap, kita sepakat terlalu gelap, maka kita perlu terangin, kemudian perlu kita atur kontrasnya dan lain seterusnya. Kita akan pelajari di pertemuan berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja cukup untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian di pembelajaran berikutnya ataupun ketika nanti kalian sudah lulus dan bekerja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.